itu kegiatan pewarta foto Indonesia. PFI berarti? PFI ya. Jadi PFI Pusat ini setiap tahun ada kegiatan lomba foto gitulah. Jadi dari PFI Kota itu ngirim fotonya, foto terbaik dalam setahun itu. Welcome back to my channel in Gangs Production, khususnya untuk di konten Per3 Podcast episode ketiga. Ini serasa spesial banget karena ini sudah hampir episode ketiga, sekalipun masih awal sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah yang nonton untuk di konten, tiap konten rilis adalah 100 ke atas gitu kan. Padahal barusan juga. Oke, untuk di episode ketiga hari ini saya kedatangan sama temen yang beliau ini sudah hampir 2-3 kali sih sebenarnya saya coba undang, ayo join in my podcast. Ini ternyata baru kesampaian sekarang, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ini salah satu pencapaian luar biasa, Cih. Bisa ngundang beliau. Saya mesti berterima kasih nih, tampil di sini. Oh gitu? Kenapa? Pertama kali masalahnya tampil di YouTube. Gak apa-apa, yang penting bisa sedikit eksis gitu kan. Iya, ngalahin orang-orang di luar sana. Well, untuk di hari ini kita kedatangan sosok fotografer. Sekira sosok hantu tadi. Bukan, fotografer. Kita nyebutnya fotografer di salah satu harian media cetak di Kota Palu. Kita nyebut aja kali ya, Radar Sultan. Sponsor kayaknya ini. Mukni Supardi. Ya, ini kasih. Nama lengkapnya kau ini siapa sih sebenarnya? Sebenarnya hanya Mugnito saja. Cuman pas Pace kemarin sudah meninggal, nah, jadi saya ambil namanya buat nama belakang saya. Itu bisa ya? Maksudnya berarti kalau di sertifikat atau mungkin ijazah itu tidak ada? Iya, memang masih Mugni di kalau di KTP, di ijazah. Cuma kemarin mau masuk di radar itu karena sudah jadi karyawan tetap. Jadi mungkin Mugni saja kayak mana juga. Jadi harus ditambah. Ya, yang intinya supaya lebih keren-keren sedikit. Jadi ini kenapa kita undang kemarin, karena memang beliau ini juga salah satu fotografer yang kemarin sempat juara di salah satu event multinasional ya. Ya, karena foto bareng juga sama Pak Muhajir Effendi. Ya, Muhajir Effendi. Oke. Ini mungkin kita akan bahas di episode ketiga kali ini karena memang ini mungkin banyak orang yang di luar sana mungkin sering kali apa ya, mau jadi orang-orang yang seperti Anda juga gitu kan, belajar buat jadi seorang fotografer awalnya kayak gimana. Mungkin bisa dicerita dulu kalau misalkan awal mula sampai terpilih di sampai masuk ke ajang nasional kemarin tuh karena apa sebenarnya? Ikut kontestan juga tuh kayak gimana? Jadi kan kemarin itu kegiatan pewarta foto Indonesia. PFI berarti? PFI ya. Jadi PFI Pusat ini setiap tahun ada kegiatan lomba foto gitulah. Jadi dari PFI Kota itu ngirim fotonya, foto terbaik dalam setahun itulah. Nah, kemarin itu ajang pewarta foto Indonesia 2021. Tapi karena pandemi kemarin 2019 dan 2020 itu tidak ada. Jadi diinkludkan di 2021. Jadi saya ikut di 2019, saya kirim juga foto 2020. Berarti dua? Iya. Jadi yang menang ini kemarin 2019 foto anak yang menangis di Desa Bangga itu. 2019. Jadi foto yang 2020 itu yang menang dari Padang. Foto anak yang baru lahir pakai ini APD. Pakai apa namanya? Handscam ini yang pakai. Intinya temanya waktu itu Covid ya? Masih Covid. Kalau 2020 Covid. Kalau 2019 memang ada yang ngirim foto-foto tentang Covid. Tapi mungkin jurinya apa ya? Tidak suka mungkin atau tidak jual, alhasil tidak dinilai gitu. Iya. Jadi foto Covid itu yang juara nanti yang
2020 tentang anak yang baru lahir itu di masa pandemi. Oke. Digendong suster. Artinya waktu itu kejuaraan yang digagas sama teman-teman PFI itu maksudnya dibuat 2 kali ya untuk di tahun 2019 sampai 2020. Iya, diinkludkan di 2021 itu. Jadi 2 tahun yang foto 2019 dan 2020. Dan kau juara untuk di kategori 2019. Berarti foto untuk di 2020 nggak dapet ya? Tidak dapet. Itu kalau boleh tahu waktu itu pesertanya berapa sih? Banyak ya? Kalau kemarin kalau saya tidak salah itu hampir 1000 foto. 1000 foto. 1000-an foto. Oke. Jadi kemarin itu juri itu menilai mungkin sampai 1 hari kayaknya, 1 hari full. Itu tidak 1 hari full penilaiannya. Dan kita dihubungi itu memang cuma sebenarnya kita kesana itu tidak tahu kita ini menang. Oh gitu. Jadi cuma dapat email bahwa store foto yang aslinya, kirim fotonya, baru sudah dapat pemberitahuan untuk ke Jakarta. Dan saya dengan orang Padang ini, 2 orang ini saja yang diundang rupanya. Yang juara of the year ini. Kesana belum tahu juaranya, nanti pas sore mau kegiatan itu dikasih rundown, wih, rupanya of the year. Kaget juga. Berarti sudah juara tuh. Nanti di pas penitia bilang rupanya ada masing-masing kategori foto itu rupanya ada diundang juga sebenarnya, tapi karena pandemi dibatasi. Jadi cuma yang juara of the year-nya diundang. Juara yang 2019 dan 2020. Berarti waktu itu memang ya tidak mewah sih sebenarnya, karena memang tidak banyak juga yang diundang. Cuma memang kesannya ya eksklusif berarti ya. Iya. Sebenarnya waktu itu bukan Pak Muhajir yang ngasih. Cuman siapa? Sebenarnya mau di targetnya ini Pak Gubernur. Tapi mungkin karena ada lain ada kesibukannya. Jadi Menteri langsung. Muhajir. Tapi waktu itu gimana? Dari awal yang tidak disuruh, maksudnya tidak nyangka berarti. Bisa juara ya? Tidak sangka sekali, karena dari 1000-an foto, saya tidak mungkin fotoku itu yang dipilih juri. Rupanya itu di balik foto itu juri juga menilai ada cerita di balik foto itu rupanya. Jadi juri ini menilai fotoku yang anak kecil menangis pegang kursi di antara rumah yang timbun lumpur itu banjir bandang. Dia itu menilai kan waktu 2019 itu tahunnya politik. Jadi seakan-akan kursi ini diibaratkan jadi kursi ini politik ini hilang isunya soal itu. Iya. Artinya beda sendiri kamunya punya foto gitu. Jadi seakan-akan yang pejabat-pejabat ini, pejabat-pejabat memilih saling berebut kursi. Kursi kepemimpinan. Itu diartikan ke situ. Arti dari fotomu itu. Oke. Artinya memang untuk proses dapat kejuaraan itu, maksudnya untuk proses kalau bisa sampai dapat itu juga butuh proses yang cukup lama gitu kan. Lagian juga ini partisipasi 2019 kemarin yang gue ikut itu sudah yang kesekian kali, udah yang sampai berapa kali? Itu baru pertama kali saya berpartisipasi. Itu pertama kali? Iya, jadi langsung pertama kali langsung juara. Berarti kau sendiri juga sedikit kaget gitu kalau misalnya. Karena kemarin yang 2018 itu kan ada lombanya. Saya memang waktu itu sudah masuk di PFI, tapi belum ngirim. Kan memang salah satu syaratnya itu harus ada kartu anggota. Nah, waktu itu saya belum ngirim, tapi yang juara kemarin juga dari Palu juga. Jurnalis Palu juga yang 2018. Artinya selain 2016, 2018, berarti sekitar hampir 2 tahun kemudian dari Palu lagi ada. Ini tapi lagian waktu itu hanya teman-teman PFI atau mungkin umum sifatnya yang ikutan daftar atau ada humas juga yang humas juga ikut. Humas dan anggota PFI dan zetizen jurnalis. Artinya sifatnya umum berarti. Dan sekitar hampir 1000-an foto
setelah diseleksi detil per detil, akhirnya yang keluar untuk diangkat di 2019 itu kau punya begitu. Jadi cukup penasaran sih sebenarnya. Maksudnya kayak gimana sih fotonya ntar deh. Setelah nanti kita edit baru kita masukin fotonya baru kalian lihat gitu kan. Jadi memang saya pribadi juga sudah sempat lihat sih sebenarnya fotonya. Ya istilahnya juara di tingkat nasional ya, keren lah. Keren ya. Jadi yang tadi itu apa yang saya bilang tadi baru ini baru saya ingat ini. Rupanya juri itu nilai foto saya, anak itu kan pegang kursi. Nah, sedangkan pejabat-pejabat ini saling berebut kursi. Oke. Jadi dia mempertahankan kursinya itu. Oke. Sambil menangis. Itu pemaknaannya. Iya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu proses ketika mungkin menjadi seorang fotografer. Artinya, kalau ini kan nyebutnya berarti sudah di kategori fotografer yang cukup handal gitu kan? Ya. Cuman di konsen ke bidang jurnalistiknya. Kalau andal masih banyak yang andal. Masih banyak yang lebih andal. Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Maksudnya proses ketika mereka yang masih awam untuk kenal dunia fotografi sampai yang benar-benar mendalami. Kalau kau sendiri, kalau boleh cerita proses ketika kenal, kemudian suka sampai akhirnya mendalami itu kayak gimana sih sebenarnya? Maksudnya prosesnya sampai berapa tahun gitu? Kalau saya itu 2014 kan masuk di Radar. Nah, 2014? Iya, itu masih magang. Magang? Kan kita sama-sama ya? Iya. Yuk. Tahu lah, lanjut. 2 bulan magang. 2 bulan magang, terus itu masih pakai kamera HP kayaknya waktu itu, iya masih pakai kamera HP. Itu waktu belum ada kamera sendiri tuh? Iya, masih magang. Oke. Kan masih dari kampus. Setelah itu selesai magang, 1 bulan masuk di kampus, rupanya ada penerimaan. Sampai kenapa harus ditinggalkan? Itu berarti cukup apa sih istilahnya? Pilihan berarti ya? Iya. Itu kenapa sampai pilih udah kerja dulu, terlebih di fotografer? Itu kenapa sampai pilih buat kerja dulu? Kemarin itu apa ya? Mungkin dilihat perusahaannya besar ya. Nama Radar Sultan disegani lah. Oke. Jadi sebilang ini kesempatan mungkin buat saya. Kuliah itu mungkin bisa, apalagi dulu ya kan dulu dekat juga dengan bisa dikatakan dekat juga dengan rektor. Pandangnya enteng lah begitu. Sampai akhirnya pokoknya nyemplung dari fotografi. Rupanya kerja kelupaan sampai sekarang. Padahal kemarin waduh gampang ini kan dekat juga sama rektor, dekat juga sama pejabat-pejabat kampus. Akhirnya status semua apa sih? Sudah Deo ya? Deo sudah. Tapi kalau Deonya nggak usah ditiru ya. Ya sudah. Jadi masuk sudah jadi karyawan tetap. Itu belum pegang kamera waktu itu. Belum pegang kamera? Iya. Nanti sampai di tahapan kau udah pegang kamera tuh kapan? Itu sekitar tahun berapa ya? 2017 kayak. Jadi 2017 kan itu. Dapat kamera baru dari Pace. Itu yang belikan siapa? Pace. Orang tua? Iya. Oke. Pokoknya senang sekali waktu itu. Misalkan sudah ada percaya diri lah kalau liputan. Karena sudah pegang kamera tuh. Tapi memang foto itu memang tidak dinilai dari apa yang kita pegang. Kamera HP juga bisa buat foto bagus. Cuman cuman hasilnya itu, momennya yang kita dapat itu. Kalau kita dapat momen dengan kamera HP, ya itu sudah paling bagus. Jadi dapat kamera baru sudah 2017 itu mulai masih jurnalis tulis. Dari kantor ini lihat ada peningkatan Bang. Jadi dipilih di khusus jurnalis foto saja. Konsen ke foto kan? Iya. Jadi, kenapa pilih konsen ke foto? Kenapa nggak nulis? Kemarin dari pilihan dari kantor juga. Pilihan dari kantor? Iya, karena memang banyak wartawan tulisnya. Terus biasa foto itu jelek juga kelihatan. Nah, maksimal berarti? Iya, jadi khusus diminta untuk jurnalis foto supaya foto-foto pendukung berita itu bagus-bagus juga. Ini mungkin banyak yang sering kali nanya gitu. Maksudnya kriteria kita jangan dulu bahas kriteria foto bagus atau kayak gimana ya. Maksudnya
ketika tuntutan kantor udah harus foto bagus nih. Maksudnya ketika dianggap foto bagus itu kayak gimana sih sebenarnya kalau untuk standar seorang fotografer gitu? Mungkin banyak yang belum tahu. Maksudnya ya udah foto-foto aja gitu kan. Maksudnya standar foto bagus itu sebenarnya kayak gimana sih? Iya. Kalau foto bagus itu kalau menurut saya foto yang bisa dimengerti oleh orang yang lihat itu. Lihat. Iya. Oke. Kalau orang yang lihat itu tidak mengerti apa yang kita foto, misalnya dia mikir apa ini fotonya. Jadi kayak kalau misalnya kan biasa foto itu ada captionnya. Biasa tanpa caption itu orang sudah lihat, orang sudah tahu itu maksud dari foto itu tanpa melihat caption itu. Dan kemudian ketika kau menekuni dunia foto selama hampir berapa tahun tuh sampai benar-benar udah cinta banget ini sama dunia foto? Apa? Ketika tahapan ya belajar sampai benar-benar udah jalan hidup saya nih berarti. Pas dipilih dari jurnalis foto itu. Pas dipilih jurnalis foto itu ya. Pas jadi khusus buat Dex foto itu saya yakin kayaknya tekuni di sini saja. Tapi setelah itu rupanya saya ditarik ulang jadi wartawan tulis. Tapi masih khusus jadi jurnalis foto. Karena kemarin juga sempat kekurangan jurnalis tulis, jadi sudah tulis foto. Artinya sampai detik ini cuma masih apa ya, profesinya sebagai jurnalis foto juga. Iya, masih sampai sekarang. Ini maksudnya kalau misalkan boleh di-share supaya teman pertiga tahu juga nih. Kita nyebutnya fansnya itu teman pertiga, udah tahu kan? Teman pertiga. Teman pertiga, halo. Maksudnya kalau ketika ini supaya juga jadi bahan pembelajaran juga sih sebenarnya buat mereka yang benar-benar baru mau terjun ke dunia foto. Ketika belajar selain dari harus punya kamera bagus gitu kan, hal-hal apa saja sih sebenarnya yang ini penting gitu ya? Ketika kau belajar fotografi, kamera lu itu harus bagus misalnya. Apa harus seperti itu? Maksudnya kalau hanya kamera standar biasa nggak bisa kayak gitu? Sebenarnya tidak perlu kamera bagus juga. Tapi kalau misalnya orang itu punya cuma pakai kamera standar, cuma saya bilang tadi cuma pakai kamera HP, tapi ada skillnya dan dia dapat momennya, pasti hasil yang dia potret itu bagus juga. Misalnya ada kejadian yang lewat di depan ini, lewat di depan matanya, langsung dia potret pakai kamera HP, momennya dapat, sudah. Cuma pakai kamera HP, bagus fotonya. Artinya bukan hanya sekedar alat, skill itu ikut pengaruh, plus pengalaman juga ikut pengaruh. Ya, mungkin kamera bagus itu cuma apa ya? Memicu semangat mungkin. Memicu semangat. Ya, kalau bagi saya memicu semangat untuk terus motret. Tapi kalau misalkan saya mau mundur dulu ke belakang. Kalau misalkan sekarang posisinya gimana? Maksudnya kamera yang digunakan sekarang masih warisan dari bapak kemarin atau sudah upgrade? Iya, kemarin itu sudah rusak kemarin. Karena memang 2017 kan, 2018, 2018 itu 18 itu pas gempa jatuh. Sebelum gempa itu juga sudah berapa kali jatuh kameranya. Artinya ikut jadi korban lah ya kameranya. Jadi kemarin setelah 2018 ada rezeki upgrade kamera baru. Dan sampai sekarang yang masih digunakan yang kamera upgrade ini. Iya. Bekas juga sih tapi ya boleh lumayan sampai ke tingkat nasional. kan kemarin juga hasilnya bisa beli upgrade gear yang baru gitu. Iya. Ya lensa sedikit panjang lah. tapi memang maksudnya itu tadi ketika teman bertiga mau belajar foto kemudian minta udah langsung bagus fotonya kan nggak bisa kayak gitu juga, pengalaman itu ikut ngaruh gitu kan. belajar jadi ini kan artinya sudah hampir berapa tahun nih total kau gelutin dunia fotografi? 2017, 18, 19, 20, 34 taruhlah 4 tahunan lah ya. Yang saya mau tanya maksudnya ke depan mau concern ke dunia fotografi aja begitu atau mungkin punya niatan saya mau ini gitu ya. Saya mau di bidang fotografi, bidang alam kan kadang juga fotografi itu kan ada pembagiannya juga kan? Ada di bidang alam lah, ada yang hanya sekedar fotografi untuk di bidang produk lah, jurnalistik lah. Kau sendiri kayak gimana? Maksudnya sebenarnya
kemarin sempat mikir juga kita ini kedepannya bagaimana, apakah di jurnalis foto di bidang itu saja, apakah kemarin itu sempat mikir foto ambil sampingan lah kan, karena ya kayak foto model ya. Ya foto dalam kutip foto model ini. Oh. Yang penting modelnya nggak dikurung gitu. Sebenarnya memang ada kepikiran waktu ambil sampingan, mungkin ya karena kedepannya kan pasti berkeluarga, punya kerjaan tetap juga, mungkin belum bisa memenuhi artinya kurang lah ya. Jadi kemarin tuh ada sedikit tentang foto produk atau foto sedikit ke foto wedding. Oke. Tapi sampai sekarang sih belum ada kepikiran itu lagi. Masih ya kita tidak tahu lagi ke depannya ini bagaimana. Aneh. Apalagi kok saat ini PPKM ini kan. Jurnalis foto juga harus serba stay safe juga. Kemana-mana jaga kesehatan. Berpikir juga. Kalau mau foto ke rumah sakit, ke penguburan, jangan sampai kita yang kena. Iya, apalagi ada juga keluarga di rumah. Tapi kalau misalkan bicara soal yang namanya penghasilan, ini mungkin basically hal yang kritikal. Yang kadang mungkin banyak orang mikir ketika kita nih jadi seorang fotografer misalnya, entah itu pro yang sifatnya profesional gitu kan, entah itu pun di bidang jurnalistiknya atau mungkin di bidang produknya atau mungkin di bidang modelingnya misalkan. Ya kalau jadi fotografer tapi modelingnya itu kayak gimana sih kan ketika bicara soal yang namanya mampu buat menghidupi keluarga misalnya. Itu gimana? Maksudnya ada bisa begitu? Dalam fotografinya di bidang ketika terjun ke dunia fotografi terlebih di masa pandemi sekarang kan sebenarnya kalau foto jurnalis di masa pandemi ini emang agak sulit untuk menghasilkan materi lah. Tapi kemarin memang saya sempat sudah mentok ini, sudah tidak ada jalan lagi dan memang susah sekali. Jadi foto-foto yang dulu pernah kita ambil ikutkan lomba. Iya. Karena di masa pandemi ini memang rupanya banyak lomba juga di Instagram. Masih banyak lomba ya? Iya, di foto-foto jurnalis. Jadi kemarin itu malah Jawa Pos itu hadiahnya juga cukup menggiurkan meski saya tidak menang. Nggak usah gitu bilang saya tidak menang. Nanti diedit. Tapi artinya lomba-lomba yang sifatnya daring terlebih untuk di bidang fotografi untuk di masa pandemi lumayan banyak juga. Iya, lumayan banyak. Jadi sempat banyak juga yang ikut. Jadi bisa dikatakan itu jadi pemasukan juga kalau misalnya rezeki lah. Iya. Tapi kalau misalnya untuk sekarang, ini bulan Oktober, September, ada untuk lomba yang kau sendiri ikut? Yang sekarang ikut lomba buku Erlangga. Yang ngadain PT Penerbit Erlangga ya? Erlangga. Tentang PLN. Jadi energi buat Indonesia. Itu belum juga deadline, masih bisa ngirim sampai 31 Agustus. Terus masih ada pandemi digital di masa pandemi kalau tidak salah itu judulnya. Itu juga belum deadline. Jadi itulah di masa pandemi ini mungkin jurnalis foto bisa memanfaatkan itu. Artinya peluangnya untuk di sektor foto lebih ke lomba lumayan banyak gitu. Karena memang ya penilaian juga kan secara online juga kan. Iya. Kan tinggal rezeki mungkin kalau sudah itu rezekinya ya tambah pembeli susu lah. Susu anak-anak. Sudah menikah juga kamu. Sudah bro. Tapi kalau misalkan uang KPR harus ya, itu wajib. Itu juga pusing itu. Kalau sudah tidak ada, itu jangan nanti ditarik lagi sama pihak leasing gitu kan. Ya ini tahun pertiga udah hampir 23-24 menitan lah. Kita udah ngomongin banyak hal, lebih at least soal untuk di bidang fotografinya. Terlebih
sepak terjang dari Mukni ini yang iya itu penting. Nah, supaya orang tuh paham gitu ketika mungkin dia yang terlebih yang masih bimbang gitu kan. Ini pilih bidang fotografi atau kayak gimana sih? Mungkin dengan hal-hal semacam ini bisa sedikit jadi pencerahan gitu kan. Kalau misalkan belajar fotografi tuh harus seperti ini ya. Karena memang by proses kan. Nggak ada yang instan. Ada prosesnya. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk kok udah langsung menang. Padahal baru 1-2 bulan belajar fotografi kan nggak mungkin kayak gitu. Iya. Memang kalau ada pelatihan atau ada materi, ikut saja dari senior-senior di sini atau ada pelatihan-pelatihan daring kan banyak juga di masa pandemi ini. Oke. Itu banyak ilmu pasti didapat. Artinya juga dari apa hal yang kita bahas ini, ya ketika dapetin foto yang benar-benar bagus itu ya pengalaman ikut punya banyak peran. Ya, pengalaman juga. Pengalaman, feeling. Ya, terlebih kalau misalkan untuk di bidang jurnalisnya. Iya. Ya wis lah. Ini udah hampir 25 menit. Mungkin 5 menit terakhir. Ke depan ketika mungkin kita bicara pandemi yang masih belum selesai nih. Kan perkiraan dari beberapa peneliti klaimnya masih 1-2 tahun ke depan. Udah mampus sekali. Lomba bertahan hidup. Lomba bertahan hidup. Iya. Tapi memang maksudnya ketika mungkin hal semacam itu masih terus jadi tantangan gitu kan di 1-2 tahun ke depan. Dari kau sendiri kayak gimana sih? Maksudnya untuk nge-prepare diri sendiri nih untuk menghadapi di masa pandemi dengan sektor pekerjaan di bidang fotografi itu kayak gimana? Mungkin terakhir dah. Mungkin saya untuk apa ya? Itu tadi apa? Mungkin lihat apa peluang yang bisa diambil dari masa pandemi ini. Oke. Kalau misalnya memang tidak berapa juga sih gajinya. Gaji nggak usah dibilang ya. Itu lebih ke privacy. Dengan berapa? 3 juta ya? Bawah lah. Oh di bawah. Iya. Tapi lumayan lah. Daripada 1,5 juta kan. Belum dipotong lagi. Wah, banyak utang. Baru yang dipotong cuma 500.000. Ya itulah sebenarnya tadi ikut-ikut lomba bisa. Terus mungkin bisa ambil foto apa ya, foto produk juga. Kan paling sekelas foto jurnalis itu pasti sudah tahu lah skillnya bagaimana foto itu bisa dilihat bagus, konsepnya foto produk bisa, terus bisa mungkin bisa apa kalau ada teman di bidang foto-foto ini, foto apa namanya, foto wedding atau foto, kalau wedding ya kan PPKM juga ya. Masih anu juga dia masih dibatasi. Saya presentasinya kecil juga sih. Iya. Foto ini foto studio. Itu kan bisa juga. Kan ya 10.000 20.000 bisa lah dihasilkan dari foto studio itu. Iya. Intinya ya cari kejar peluang yang ada lah. Iya. Ya wis lah. Yang penting jangan jual kamera. Kalau jual kamera berarti sudah buntu sekali itu. Bukan hanya buntu, sudah nggak ada apa-apa di rumah. Tapi kemarin saya jual ini flashku. Karena memang sudah buntu kemarin. Itu jangan dulu flash apa nih? Ini flash kamera. Oke. Kirain karena memang sebenarnya ada 2, jadi buat supaya tidak membazir juga kan, dijual saja buat jadi duit. Buat bayar kredit. Iya, buat bayar kredit. Ya biasa. Nih sudah hampir 2 menitan lagi untuk di 30 menit untuk di konten podcast episode ketiga kali ini. Ini lumayan panjang karena memang kemarin tuh hanya 15-20 menitan, ini udah hampir 30,5 jam malah. Well, thank you. Siap. Mukni udah hadir untuk di hari ini karena memang ini edisi spesial banget. Jadi saya punya apa ya? Ini sedikit merchandise. Waduh. Iya. Ini kita harus seperti ini. Pantas tadi tanganku ini apa gatal-gatal gimana gitu. Tapi ini hanya sekedar merchandise ya. Artinya ya semoga bisa memberikan pencerahan. Nih. Wah. Nih. Sama pakai minum biasanya. Jadi merchandise dari Pertiga Sultan buat Pertiga Podcast kerjasama barengan sama beberapa lini usaha yang lain dari Toko Soblan juga sama Gang Store. Ya wis, nih buat Komio kali bisa minum kopi tuh apa? Dia saya kasih nih. Iya, makasih Pertiga
Pertiga podcast apa nih? Pertiga Sultan. Pertiga Sultan. Oke. Siap. Ya wis. Oke. Teman bertiga, ini episode ketiga barengan sama fotografer dari salah satu harian media di Kota Palu. Ini yang ketiga ya? Iya, episode ketiga. Saya tanggal lahirku 3 juga. Oh. Terus juga. Well, makasih udah tontonin untuk di hari ini. Kita mungkin bakal rilis untuk di minggu depan, Senin depan. Tungguin saja, flyernya bakal saya bagi by Instagram maupun di Facebook @pertiga_Sultan. Oke, thank you dan see you. Bye bye. Dadah.